warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang AI, khususnya mengenai pembuatan activity chatbot AI. Karena kita mencoba belajar menggabungkan AI bersama dengan hardware. Artinya kita bisa menyuruh hardware yang ada di rumah kita, mulai dari yang terkecil, mulai dari sensor lampu, mulai dari mesin cuci, bahkan listrik kita bisa perintahkan melalui AI. Ini teknologinya pakai IoT. IoT itu kayak istilahnya IP address. Di setiap benda itu dikasih IP atau istilahnya chipset supaya mengetahui perintah yang kita jalankan. Contohnya apa? Kita mendengar silakan menyimak video ini. Internet of Things atau IoT merupakan teknologi yang memungkinkan benda-benda di sekitar kita terhubung ke jaringan internet. Teknologi ini ditemukan oleh Einstein pada tahun 1999. Hingga saat ini, teknologi IoT sudah dikembangkan dan mulai diaplikasikan. Salah satu produk yang paling akrab dengan kita adalah layanan GPS. Cara kerjanya, setiap benda yang terhubung ke internet bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bahkan ketika kita meninggalkan rumah, kalau tidak TV, kita bisa melihat dari jarak jauh hanya dengan mengirim pesan ke rumah kita. Rumah, tolong matikan TV. Bahkan bila kita sedang dalam perjalanan dan tiba-tiba terjadi kecelakaan, CCTV di jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas, lalu mengirimkan informasi pada sistem dan mengabarkan pada rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Sementara itu, jam tangan pintar yang digunakan oleh korban kecelakaan dapat memberi informasi tentang kondisi tubuh korban dan memberi kabar pada keluarga atau kerabat terdekat. Saat ini, Indonesia sendiri sudah menerapkan IoT pada proyek-proyek smart city di 23 kota. Ada startup seperti Indonesia yang menjadi wadah bagi developer IoT di Indonesia. Jadi, sangat mungkin jika suatu hari nanti di rumah kita muncul iklan-iklan dadakan atau bahkan di tentang curhat sama tembok bisa benar-benar terjadi. Iya, jadi biasanya itu yang sering kita pakai itu pakai modul itu ya di marketplace online misalnya, tapi diisi sendiri. Nantinya kita nggak beli ya, jadi kita pakai software yang sudah ada di dalam komputer. Nah, itu fungsinya nanti untuk meremote jarak jauh, misalnya mengeluarkan pesan pada CCTV. CCTV-nya pulang ngomong. Ketika kita pergi ke mana, kita tahu ada orang itu CCTV-nya disuruh ngomong. Ada orang ini, silakan kita tempat bertanya karena ya dapat sponsor yang sponsor seperti itu ya. Jadi paketannya tidak ngomong. Nah itu pakai teknologi IoT. Nanti kita terapkan. Bulan saya punya CCTV. Jadi kita pakai, jadi kita remote di HP kita. Dalam muter-muter bisa mengirimkan pesan dan seperti itu. Tapi kedepannya kita akan coba bikin yang sederhana dulu, mulai dari tempat sampah, mulai bekas bak. Ini kita coba pengenalan dulu ya, masih kategori baru. Kita akan coba mengenal dulu. Ini kalau kita gabungkan sama AI akan lebih canggih lagi. Bayangkan hidup di kota tanpa IoT,
yang bolong, mobil terjebak macet karena tidak ada yang mengatur jalannya, atau AC rumahmu menyala terus meski kamu sedang liburan. Tapi sekarang, kota-kota jadi pintar, alat rumahmu bisa bicara, bahkan sapi pun pakai internet. Kok bisa? Semua berkat IoT. IoT adalah sistem di mana benda fisik, dari mobil sampai gelas minum, punya sensor kecil yang terhubung ke internet. Mereka bisa, satu mengumpulkan data, dua berkomunikasi satu sama lain, tiga bertindak otomatis. Contoh, smartwatch yang masih tahu kamu kurang tidur, lampu yang mati sendiri saat ruangan kosong, atau traktor yang masih laporan ke petani kalau tanahnya kering. Seperti panca indera manusia, sensor ini merasakan panas, gerak, cahaya, atau suara. Data dari sensor dikirim via Wi-Fi, Bluetooth, atau bahkan satelit, tergantung kebutuhan. Bluetooth untuk jarak dekat, seperti smartwatch. Bluetooth buat data cepat, seperti